Baik, selamat siang semua Bapak dan Ibu guru. Salam bahagia. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini masih bisa diberikan kesehatan, bisa berkumpul, bertatap muka dalam acara aksi nyata kami guru penggerak dari SMP 11 Pesawaran sekaligus berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu baik itu dari IKM maupun dari PPG. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami bertiga, saya Ridwan Leo Putra dengan Pak Iwan dengan Bu Atri yang nanti akan mempresentasikan apa yang kami peroleh dari kegiatan guru penggerak. Pada hari ini kita akan menyampaikan salah satu modul yang kami pelajari yaitu budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan budaya. Mungkin ada yang bisa bantu kami, Bapak Ibu, sekedar pematik saja apa yang dimaksud dengan budaya. Mungkin silakan Bapak atau Ibu yang dimaksud dengan budaya. Ya, silakan Pak. Kebiasaan. Baik, terima kasih. Beri aku satu Pak. Bapak lagi semangat. Oke. Budaya itu adalah suatu bentuk kebiasaan sebenarnya. Betul kata Bapak tadi. Budaya adalah bentuk kebiasaan atau perilaku perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam suatu tempat. Itu yang namanya kebudayaan dan diakui oleh yang punya tempat, itu namanya budaya. Karena budaya di sini tentu berbeda dengan di tempat yang lain. Nah, kita akan berbicara tentang apa itu budaya positif. Kalau kalimat positif mungkin bapak-bapak sudah mengerti. Kalau positif itu biasanya berhasil atau bagus ya. Jadi ini adalah budaya yang bagus bapak-bapak ibu-ibu. Selanjutnya Pak Bang, langsung slide ke 3 aja. Ada satu pertanyaan lagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini, siapa ini kira-kira yang bisa bantu saya? Sebutkan penyakit satu-satu kan? Sebutkan penyakit yang banyak diderita oleh guru. Pusing, mules ya Pak? Males. Nah ini penyakit yang diderita oleh guru. Banyak sekali, ada yang kepalanya pusing. Kemudian kayaknya bajunya udah aut-autan, tapi yang benar satu Pak penyakitnya. Nah ini penyakitnya stres bapak-bapak ibu-ibu. Penyakit kita itu ini lebih banyak ini stres. Nah saya punya hasil dari saya baca-baca dan saya sharing. Ada 6 pengelompokan akibat stres. Nah ini kita lihat Pak. Nah ini. Yang pertama adalah perilaku buruk siswa. Ini yang kita hadapi saat ini. Disadari atau tidak itu memang membuat kita stres. Yang kedua, dukungan rekan kerja. Kalau kita menyimpulkan sama teman nggak dikasih kayaknya kok itu pusing gitu. Yang ketiga adalah tuntutan pekerjaan yang begitu banyak. Saya ini tutup ya Bu. Ya. Gitu ya, boleh yang nomor 3 ya. Terus yang keempat, nah ini kita terasi ini Pak. Kekurangan itu, ya kira-kira kayak gitu. Itu mengakibatkan kita stres. Yang kelima adalah kondisi pekerjaan yang kurang baik, dan yang keenam adalah perubahan kebijakan pendidikan. Kita selalu berubah-ubah setiap tahun, selalu berubah-ubah. Jadi kita kadang-kadang juga stres. Harus bagaimana kita melakukannya. Nah, pada hari ini kita berfokus kepada ini. Perilaku buruk siswa dengan menerapkan budaya positif. Silakan selanjutnya Pak. Nah ini yang kita bahas. Kita lihat dulu dari satu sisi yaitu perilaku. Selanjutnya Pak. Nah ini Bapak dan Ibu, perilaku adalah
satu tindakan yang diperoleh dari lingkungannya. Apabila lingkungan tersebut baik, maka menghasilkan perilaku yang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Artinya kalau lingkungan itu jelek, perilakunya juga jelek. Dan perlu kita ketahui bahwa lingkungan itu sebenarnya lingkungan anak-anak itu ada 3. Yang pertama diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat nantinya. Nah, kita berada di tengah-tengah, yaitu di lingkungan sekolah. Jadi kita juga nggak bisa menjudge bahwa sekolah yang mempunyai atau mempengaruhi anak-anak, karena bagaimana dengan keluarganya, gitu. Tapi ya itu tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini dituliskan bahwa perilaku yang sering nampak dalam lingkungan sekolah adalah perilaku yang menyimpang atau negatif. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam mengatasi terjadinya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Ini tugas kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya, di sini kita lihat lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dalam kegiatan guru penggerak itu, Bapak, Ibu, atau ada juga dari rekan-rekan yang IKN ya, ini ada berpihak pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kembali kepada sejarahnya bahwa Indonesia itu memahami pelajaran dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sumturodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu adalah keberpihakan kepada murid, di mana guru harus ngomong. Ngomong itu kalau orang Jawa apa ya, Bu? Ngomong ya, ngomong. Jadi anak itu kita ngomong. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 undang-undang ini diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan, ini yang penting Bapak Ibu, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa bagaimana kita untuk memahami bakat dan minat daripada peserta didik. Selanjutnya Pak. Dari itu semua bapak-bapak dan ibu-ibu, karena budaya positif, maka kita mencoba untuk akan menerapkan disiplin. Namun sebelum itu kita garis bawahi dulu yang dimaksud dengan disiplin. Oh, ini ada pertanyaan pematiknya Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita perlu tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu mengetahui penerapan disiplin sekolah kita itu bagaimana? Kalau memang saat ini sudah berjalan dengan baik, ya berarti kita sepakati bahwa lingkungan kita baik. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Nah, ini mungkin kita akan kupas sedikit, dan nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat ya Bapak dan Ibu, bahwa disiplin itu sebenarnya kata berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar Bapak dan Ibu. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi ada suatu permasalahan ketika disiplin itu ada yang berpendapat atau
Tadinya itu masalah dalam penerapan peraturan atau kepatuhan. Jadi kalau dia nggak patuh, berarti dia nggak disiplin. Kira-kira begitu. Padahal disiplin itu sendiri artinya belajar. Nah, terus menurut bahasa Indonesia tadi sudah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Jadi kalau dia patuh berarti dia disiplin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, disiplin positif. Tadi saya katakan bahwa ada hubungannya. Kalau disiplin itu, kalau dia nggak disiplin berarti dia salah. Ternyata bukan itu. Disiplin itu adalah belajar. Nah, konteks yang terjadi di kita, di masyarakat itu bahwa disiplin itu kaitannya dengan hukuman. Padahal disiplin sama hukuman itu berbeda jauh. Disiplin positif berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan hukuman, tetapi menjadi alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu ya tidak bisa digunakan gitu. Jadi penerapan disiplin itu nggak mesti pakai hukuman. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Tujuannya apa? Pendekatan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Silakan Pak selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, tujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya penerapan disiplin itu begini Bapak dan Ibu, kalau yang saya pelajari dan yang saya simpulkan bahwa disiplin itu apabila anak itu melakukan kesalahan, kita coba mengkoreksi dan mereka juga diharapkan untuk bisa menyampaikan apa sebab mereka melakukan kesalahan, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga timbullah rasa percaya diri mereka. Jadi tidak langsung menjudge, menghukum. Itu yang saya sampaikan atau yang saya terima. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Pak. Nah, ini beda disiplin positif dengan hukuman. Ini sudah saya bedakan Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu disiplin yang mengajarkan anak bagaimana harus bertindak. Kemudian kalau hukuman, di sini hukuman hanya memberitahu bahwa dia melakukan hal yang salah, kamu salah gitu, tapi tidak ada solusinya. Tapi kalau disiplin positif selalu menghasilkan solusi. Selanjutnya disiplin positif harus masuk akal bagi anak. Disiplin positif harus masuk akal bagi anak. Kemudian disiplin harus mewujudkan kenyamanan murid dengan dirinya. Jadi walaupun dia salah, dia masih punya rasa percaya diri dan nyaman. Sementara kalau hukuman sangat mungkin tidak masuk akal dan memberitahu anak apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu, ini ada contoh kasus di SMP kita. Jadi beberapa waktu yang lalu di SMP kita, SMP 11 Pesawaran ini, di kelas 7B ada anak yang bermain-main, dua orang siswi bermain-main di dalam kelas, kemudian memecahkan kaca lemari. Dengan rasa takut sih sebenarnya anak itu datang ke kantor menghadap, tetapi pada saat itu ketemu dengan Pak Dwi, guru senior kita ya, ketemu dengan Pak Dwi. Pak Dwi itu ya seperti itulah. Bertemu dengan Pak Dwi, kemudian Pak Dwi bertanya kepada anak-anak, atau anak-anak dipersilakan untuk menerangkan apa sih penyebabnya hal tersebut atau kaca tersebut bisa pecah. Anak-anak mengaku bahwa dia bermain di dalam kelas.
proses mengakunya bapak-bapak dan ibu-ibu itu harus kita support. Mengaku berarti anak kita sudah punya sifat jujur. Mereka mengaku itu sudah punya sifat jujur. Yang kedua, di sini Pak Dwi bertanya lagi, terus apa solusinya? Tidak ada proses penghukuman di sini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kacanya sudah pecah. Kacanya sudah pecah, lemari itu sudah nggak ada kacanya lagi. Terus bagaimana solusinya? Ternyata anak-anak bingung. Nah, kita masuk sebagai peran sebagai seorang penuntut, sebagai seorang manajer, nanti ada posisi kontrol ya, nanti kita akan belajar posisi kontrol. Masuklah Pak Dwi sebagai seorang manajer. Dia menyampaikan bahwa bagaimanapun lemari itu harus kembali seperti semula. Nah, akhirnya anak-anak tersebut sepakat untuk mengganti kaca tersebut. Nah, ketika sudah selesai, sudah ketemu permasalahan, anak-anak itu juga pulang tanpa ada rasa terbebani atau takut, karena memang apa yang mereka lakukan adalah bentuk tanggung jawab. Jadi sudah ada dua kita Pak, tanggung jawabnya ada, gurunya sebagai manajer juga ada, kemudian kejujuran juga ada. Nah, itu yang dimaksud dengan yang terangkum di dalam kasus ini, yaitu budaya disiplin. Selanjutnya Pak. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu simak. Inilah nilai-nilai kebajikan secara universal. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, mungkin tadi anak-anak memperbaiki kacanya, terus antusias, simpati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan Bapak-bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini saya punya sedikit video tentang kedisiplinan anak-anak tanpa adanya suatu bentuk hukuman. Bisa diputar sambil santai ya Pak. Nah, ini udah kejujuran Pak. Anak kita punya rasa jujur. Ya, seperti tadi itu Pak. Ya, ini agak eksis sedikit Bapak Ibu. Nah, ada kalimat saya yang saya ingat ucapkan adalah, ayo silakan naik lagi ke motornya, lanjutkan belajarnya, yuk selamat belajar ya. Nah, kenapa itu dilakukan Bapak dan Ibu? Ini kalau mau marah bisa ini kan, kita bisa nyubit. Biasanya kan kita bajunya langsung cubit. Nah, itu tadi karena saya di awal tadi saya sampaikan saya menghindari penyakit yang namanya stres. Selanjutnya Pak. Nah, ini restitusi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Restitusi itu adalah suatu tindakan, bukan Pak. Ini Bapak-bapak dan Ibu. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Contoh restitusi itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Dwi. Jadi Pak Dwi coba melakukan restitusi. Silakan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh kalian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian karena kalian sudah memecahkan kaca. Kemudian disepakati bahwa anak-anak bersedia untuk mengganti kaca tanpa adanya paksaan ataupun hukuman dari guru. Kemudian, nah ini contohnya ya Pak, tadi sudah saya katakan. Selanjutnya Pak,
Saya rasa itu ya Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Intinya adalah hal-hal yang kita lakukan yang bersifat positif, tidak lagi atau bukan tidak boleh melakukan hukuman, tetapi hukuman bukan lagi nomor satu, tetapi adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Saya rasa itu yang berpegang ini Pak, tapi memang begitu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.